warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, waladun solihun. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kecintaan kita membuat hati kita merinding, membuat jiwa kita bergetar, membuat pikiran kita melayang, mengetahui alam-alam yang begitu indah, alam-alam yang begitu sejuk. Karena hati kita berzikir, karena tubuh kita merasakan berzikir Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau rasa kita menyatu dalam tubuh, kalau rasa menyatu dalam pikiran, dalam hati, dalam semua juz anggota kita, insya Allah akan merasakan salah satu energi yang begitu negatif, energi kebaikan, energi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana energi kehidupan itu yang akan membawa salah satu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, terutama kesehatan hikmat iman dan Islam kita. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang kita harus belajar dan mempelajari dalam kehidupan ini. Bertafakur, tasyakur dalam kehidupan, baik sehat maupun sakit, maupun kita lagi hambar dalam tubuh kita dalam kehidupan, yaitu diuji dengan berbagai macam ujian, dicoba dengan berbagai macam cobaan, dicoba dalam hati kebingungan, dicoba dalam rumah tangga kegoncangan dalam kehidupan, baik segi fisik maupun ekonomi. Itulah Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, di mana kita menyingkapinya. Kalau kita rasa iman, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu sebagai rukun iman yang paling baik, yaitu rukun iman yang keenam. Takdir dan qada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya manusia, menjalankan sabar dan sadar dalam segala hal. Kita kembalikan kepada Allah. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu penyakit yang diakibatkan oleh sifat-sifat kita, sifat-sifat tabiat manusia, terutama akan menimbulkan salah satu imbasnya terhadap orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tampak punya dosa, orang yang suci, termasuk kepada anak-anak kita, darah kita, momongan kita. Itu akan kena imbasnya jikalau kita mempunyai salah satu sifat tabiat atau dosa-dosa yang disembunyikan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lain adalah salah satu pengalaman, sebuah kisah keluarga, yang dimana itu keluarga KB berencana, tentram, aman, damai, tidak ada apa-apa hal-hal yang tidak mencurigakan. Tidak ada sifat-sifat berantakannya rumah tangga, tidak ada sifat-sifat antaranya berselisih dalam kehidupan rumah tangga, baik mertua maupun seorang anaknya maupun seorang cucunya, aman-aman saja, damai-damai aja. Tapi seketika itu Allah menguji salah satu dengan akibat, dengan rahmat, dengan musibah menimpa kepada salah satu anak tercinta, cucu tercintanya, yaitu anak kecil, cucunya, anak yang tak berdosa. Penyakit apa sih yang dia alami?
Yang dialami Allah ngasih apa sih penyakit begitu fatal sekaligus, yaitu dia itu mendadak menjadi lumpuh, tidak berdaya. Anak kecil kalau secara logika udah kena stroke tidak mungkin waktu zaman dahulu ya. Anak kecil mempunyai yang istilahnya kena apa-apa mental tidak mungkin, kena anak kecil tidak masih bersih belum pernah dosa. Timbul salah satu seuzon di antara pikiran manusia, hati manusia yang dinamakan dibilanglah kena sihir, dibilanglah kena santet dari orang-orang. Seketika pribadi dipertemukan sama keluarganya, saya bertafakur menganalisa dengan penyakit anak ini sambil dipegang. Tapi saya ronsenkan tidak ada tanda-tanda istilahnya mencurigakan kena jin, kena sihir, kena setan, apalagi disantet, tidak ada. Tapi anehnya anak ini tiba-tiba menjadi lumpuh, tidak berdaya sama sekali. Saya di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, kepada intinya jasad kita, roh kita, tubuh kita, hak kita tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa melainkan bodoh, karena yang ngasih tahu adalah hak yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Di situ berdoa memohon, ya Allah, tunjukkanlah rahmat-Mu, tunjukkanlah pertolongan-Mu melalui apa kejadian ini dan ada apa ini, tamsil-tamsil ini yang tidak dimengerti oleh akal manusia. Penyebabnya apa, penyebabnya siapa, dan dari mana asalnya, ya Allah. Jikalau ya Allah penyakit ini Engkau yang ngasih sebagai ujian, ambillah secepat mungkin ya Allah, ujian bagi mereka, bagi keluarganya dan orang tuanya. Tapi seandainya kalau penyakit ini dari alam-alam yang tertentu, baik alam-alam gaib dari selatan, timur, barat, berbagai macam jurus, silahkan kembalilah ke alam dia masing-masing, atau sebabiannya di antara manusia, silakan kembali kepada orangnya yang berbuat. Di seketika itu beberapa menit kemudian saya ada gambaran salah satu ingin bertanya kepada seluruh keluarganya. Saya terutama kepada sang istrinya, mohon maaf, ini ada sangkut pautannya antara hak darah manusia atau darah jadi ibu dan anaknya, yaitu sifat tabiatnya antara ibu dan anak, bapak dan anaknya. Yang saya pertanyakan kepada ibunya atau istri si suami itu, apakah Anda selama ini sama suami Anda tidak ada lagi bekerja di kota, Anda melakukan kesalahan tidak? Kesalahan melanggar aturan agama, di antaranya apa? Berselingkuh, berzina, atau di antaranya berbuat dosa di belakang suami, di belakang orang tua, hingga membuatkan salah satu karma di antara kehidupan rumah tangga ini melimpahnya kepada anak momongan. Saya tanya kepada sang istri, dia bergegas dengan pertanyaan itu. Demi Allah, demi Rasulullah, dia berkata, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak melaksanakan apa-apa melainkan salah satu itu mengasuh anak-anak dari pagi sampai siang sampai sore. Tidak ada kerjaan yang lain, cuma hanya menunggu suami pulang kerja. Tidak ada kerjaan cuma hanya menyuci, tidak ada pekerjaan cuma hanya beres-beres ibu rumah tangga. Alhamdulillah saya tidak melaksanakan yang dilanggar oleh peraturan agama dan berkhianat kepada sang suami. Insya Allah saya percaya. Saya berinisiatif berpikir kepada sang suaminya. Saya bertanya kepada suaminya, kepada bapaknya si anak ini, mohon maaf saya bertanya kepada Anda, Pak, Kak, tolong jujur yang jawab. Di seketika Anda di dalam perjalanan kehidupan di luar kota, Anda pernah nggak melakukan salah satu kesalahan yang fatal di luar hak, di luar agama, menyakiti suami, menyakiti ibu di antara lain, yaitu adalah berbuat dosa yang tidak diinginkan, tidak ketahui. Sang suami itu menolak dengan secara keras, enggaklah, saya enggak berbuat apa-apa.
apalagi berzina, apalagi kayak gimana. Saya fokus kerja. Fokus kerja saya mencari nafkah untuk anak saya, tidak melakukan apa-apa. Ya alhamdulillah kalau tidak. Saya bertanya lagi kepada seluruh keluarganya, kepada mertua dan ibunya. Hei sang mertua dan ibunya, takut Anda salah kata, ucap, lampat dan perkataan hati yang tidak kedengaran hingga membuat anak ini menjadi karma dalam perkataan perilaku Anda semua. Baik menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan hati, apakah keluarga, hingga menimbulkan Allah ngasih peringatan melalui anak, melalui cucu, yaitu adalah menjadi lumpuh. Salah satu peringatan karma. Sang mertua itu bergegas berbicara, demi Allah saya tidak melakukan apa-apa. Jangankan zalim ke orang lain, ampun para lun. Jangankan hati ini jengkit hadap anak-anak saya, alhamdulillah demi Allah tidak apa melakukan kesalahan, melainkan melakukan yang baik-baik kepada orang dan cucu-cucu saya, kata mertua. Saya berpikir apa yang terjadi masalah ini. Saya bertanya, kata saya, demi Allah ini anak tidak punya dosa. Ini anak penyakitnya karena imbasnya sifat tabiatnya atau kelakuannya sang orang tuanya. Yang menjadi obat kesembuhannya adalah salah cuma satu, mengakui kesalahannya, minta maaf kepada keluarganya dan kepada sang anaknya. Jikalau emang punya kesalahan, tolong jangan disembunyiin, tolong ngaku di hadapan ini, di hadapan anak dan keluarga. Sebab kalau tidak ada pengakuan kesalahannya, ini anak tidak akan sembuh selama-lamanya, bahkan seumur hidup akan menjadi cacat. Cobalah kalau di pihak istri, cobalah mengaku di depan suami dan mertua. Kalau di pihak istilahnya sang suami, mengakulah kesalahan di depan istrinya, mertua dan anak-anaknya, minta maaf. Sebab kalau tidak ada pengakuan, yakin ini tidak akan sembuh sampai dimanapun juga, karena ini penyakit sifat jelek hingga menimpa kepada anak yang tak berdosa. Disitulah yang menjadi bapaknya nangis terseduh-seduh. Terseduh dia menangis sampai meminta maaf kepada sang anaknya. Nah, bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Istriku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Emang kata suaminya itu sama anaknya itu, emang pribadi saya selama bekerja di luar kota, sifat saya jelek, tabiat saya jelek, kelakuan saya jahat, jelek, hingga suka mabuk, suka berzina, suka berjudi ketika lagi bekerja. Sehingga saya menutupi aib ini, sehingga saya menyembunyikan kesalahan ini, datang ke rumah supaya baik-baik saja. Tapi di luar saya, di luar kerjaan, di luar rumah, saya orang jahat, saya orang penzina, saya orang istilahnya penjudi, saya orang pemabuk, kata suaminya itu. Dia menangis, dia minta maaf sama istrinya, dia minta maaf sama mertuanya, minta maaf juga sama anaknya sambil gendong dari ya, lagi tidur langsung digendong. Disitulah keluar air mata, penyesalan datang. Tapi dia mengucapkan, ya Allah, kalau ini dosaku, tolong ya Allah, buat dosaku, perbuatanku hingga menjadi amalku, janganlah limpahkan ke anak saya yang tak berdosa ini. Sembuhkanlah hari ini ya Allah, karena saya sudah mengaku di hadapan keluarga saya, mengaku kesalahan di hadapan istri saya dan anak-anak saya ya Allah. Seketika itu dia alhamdulillah, dia anaknya menangis berarti memaafkan seorang bapaknya itu. Kenapa? Anak itu ada dua malaikat di seketika umur kecil sampai umur 8, ada dua malaikat. Pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat muhafadah.
malaikat rezeki yang selalu ngasih rezeki. Yang kedua, malaikat yang selalu menyembuhkan dari segala penyakit, dari segala macam malah bahaya, sehingga anak itu menangis. Menangis itu tandanya wallahu a'lam, mungkin Allah ngasih jawaban, mungkin memaafkannya. Seketika itu anak dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah, dengan keajaiban Allah itu, ketika itu nangis dan sembuh seketika, langsung bisa bicara, langsung berdiri, langsung dia menangis, lari ke ibunya. Nauzubillah, wallahu a'lam. Di situ rahasia Allah, rahasia di balik rahasia dengan rahmat Allah. Itulah salah satu tamsil atau gambaran bagi kita semua. Wahai saudaraku yang beriman, yang budiman, segala sesuatu itu, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun banyak hal yang dipertontonkan, banyak hal-hal perilaku kita yang akan imbasnya kepada anak-anak kita, keturunan kita, baik jelek, baik bagus, negatif dan positif. Nah, yakin akan turun ke anak-anak kita. Di antaranya Allah ngasih peringatan dengan penyakitnya. Sebab manusia kalau tidak dikasih peringatan kayak itu, wallahu a'lam, akan menjadi sadar dalam kehidupan. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kisah keluarga yang diantaranya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, hingga menjadi Allah ngasih teguran dengan satu penyakit sifat tabiatnya, yaitu sifat sang suaminya baik di hadapan keluarganya, di hadapan anaknya, di luar sana jelek dalam perilaku dan kehidupan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ucap kata maupun salah, semoga Allah memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.